semuanya, mari kita mau angkat pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Memberikan persembahan atau persepuluhan, silakan melalui nomor OVO yang sudah tertera di layar teman masing-masing. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, setiap pujian kehadiratnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau mulia Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu terus, Yesus Kristus Tuhan, tiada Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang
bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Katakan oh Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang menghina Yesus Kristus Tuhan. Bukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Oh Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia berkorban bagiku. Maka jiwa memuja menyembah saja Yesus Kristus. Amin. Kekal sempurna kuasa-Mu, agungan karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan, kami mau sembah Engkau sebagai yang kuduslah Engkau Tuhan. Angkat setiap pujian-Mu, penyembahan-Mu, oh Yesus Tuhan. Oh Yesus, oh haleluya. Terima kasih, oh Yesus.
Youth GBI Padu, Gereja Betel Indonesia Pamulang 2. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan. Tadi kami sudah memuji menyembah Tuhan, sebentar kami juga akan belajar firman Tuhan. Urapi telinga kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami, bahkan urapi seluruh hidup kami. Urapan spesial juga ada pada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dan boleh menjadi berkat kepada siapapun yang mendengarkan program ini. Bapa, terima kasih, kami buka hati buat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Bagi anak-anak youth yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara-saudara, anak-anak youth GBI Padu, malam hari ini kita akan belajar satu tema tentang menjadi anak muda yang memberi pengaruh baik secara rohani. Sekali lagi, satu tema kita malam ini kita akan berbicara tentang menjadi anak muda yang memberi pengaruh baik secara rohani. Saudara-saudara atau anak-anak muda, anak-anak youth GBI Padu, ada banyak orang atau ada banyak anak-anak muda semasa mudanya sampai pada akhirnya dia menjadi tua, tetapi tidak memberi dampak yang baik terhadap orang lain atau mempengaruhi kehidupan orang lain, sehingga orang bisa berbalik dari jalan yang salah dan menuju kepada jalan yang dikenan Tuhan. Nah, tentunya ketika kita menjadi orang percaya, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang percaya Tuhan. Tetapi sayang sekali kalau dalam masa muda kita, hidup kita tidak berdampak bagi orang lain. Kalau hidup kita tidak memberikan pengaruh rohani kepada orang lain atau orang-orang di sekitar kita, misalkan teman kita atau keluarga kita atau siapapun dia yang bersahabat dengan kita, kita tidak memberikan dampak yang baik buat mereka. Ini tentunya sangat disayangkan. Nah, untuk itu malam hari ini saya mau menyampaikan satu tema firman Tuhan buat kita semua, dan juga firman ini buat saya tentang menjadi anak muda yang memberi pengaruh baik secara rohani, supaya juga saya sebagai seorang hamba Tuhan sama memberikan pengaruh yang baik secara rohani kepada siapa saja, supaya orang bisa melihat ada Tuhan di dalam diri kita, ada sifat-sifat Tuhan di dalam diri kita, yang tentunya ini yang harus kita bawa kepada lingkungan di mana kita ada, supaya juga orang bisa melihat hidup kita yang baik, dan lewat kehidupan kita yang baik itu mempengaruhi kehidupan yang jahat, kehidupan yang tidak baik terhadap diri seseorang. Nah, untuk itu malam hari ini kita mau langsung saja, kita mau belajar beberapa hal, karena waktu kita sangat singkat sekali. Kita mau langsung saja, kita mau belajar tentang untuk menjadi anak muda yang memberi pengaruh baik secara rohani kepada orang lain. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, untuk menjadi anak muda yang memberi pengaruh baik atau memberi dampak yang baik kepada orang lain, nah tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan sehingga hidup kita ini betul-betul menjadi berkat buat banyak orang. Kekristenan kita tidak sia-sia. Ya, kekristenan kita di masa muda tidak sia-sia, tetapi betul-betul menjadi berkat buat banyak orang. Nah, kita mau langsung saja, kita mau lihat firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita sebagai anak muda untuk bisa memberi dampak yang baik atau memberikan pengaruh yang baik kepada banyak orang atau di lingkungan di mana kita ada. Nah, yang pertama kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita baca beberapa ayat firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-12 sampai 14. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 14 berkata begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14 berkata begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara, ayat yang baru kita baca ini adalah berbicara tentang murid-murid Tuhan atau rasul-rasul Tuhan ketika mereka baru selesai mengikuti atau melihat secara langsung Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan Alkitab berkata tadi, ayat yang kita baca, rasul-rasul atau murid Tuhan mereka kembali ke Yerusalem. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan itu? Kembali ke Yerusalem. Nah, Alkitab berkata di dalam ayat yang dalam ayat yang ke-14, Alkitab berkata begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Nah, ini yang saya mau tekankan kepada kita semua, bahwa bagaimana kehidupan rohani kita sebagai anak-anak muda memberikan pengaruh yang baik, memberikan dampak yang baik kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa memberikan dampak yang baik, pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita tentang kehidupan kita adalah, poin pertama adalah anak-anak muda harus cinta berdoa. Sekali lagi, yang pertama bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain ya supaya kehidupan rohani kita memberi dampak kepada mereka. Saudara-saudara, kita harus menjadi anak muda yang cinta berdoa, atau dengan kata lain suka berdoa. Saudara-saudara, tadi bahasa saya berkata cinta berdoa. Kalau anak-anak muda yang jatuh cinta, saudara kan yang pacaran tahu ya, kalau jatuh cinta itu bagaimana kehidupan kita kalau jatuh cinta. Kalau jatuh cinta, kalau sudah lama tidak ketemu, apa yang terjadi kalau sudah lama tidak ketemu? Ada rasa kangen yang dalam, ada rasa rindu yang dalam untuk bisa bertemu dengan siapa? Dengan pacar kita, kan begitu. Nah, bagaimana kehidupan kita, anak-anak muda, memberikan dampak yang baik, memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita? Maka Alkitab mau mengajarkan kita, saudara-saudara harus cinta doa. Dan inilah yang dilakukan oleh siapa? Oleh murid-murid Tuhan, oleh para rasul ketika itu. Ketika mereka memulai pelayanan baru, ketika Yesus sudah naik ke sorga dan mereka kembali ke Yerusalem, Alkitab memberikan catatan di dalam Kisah Rasul tadi pasal yang pertama, di dalam ayat 14, mereka berkumpul di Yerusalem dan Alkitab berkata mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Nah, saya mau katakan begini kepada anak-anak muda semua, bahwa mengapa kita harus cinta berdoa. Saya mau kasih tahu dulu begini, ketika masa pandemi ini, masa pandemi COVID, ada begitu banyak orang yang berdoa itu menjadi beda. Kalau dulu di dalam gereja sering berdoa bersama, tetapi ketika masa pandemi orang jadi malas berdoa. Ada banyak orang yang jadi malas berdoa. Ada orang jadi takut untuk berdoa di gereja. Nggak masa pandemi juga malas berdoa, nggak masa pandemi juga saudara-saudara tidak cinta berdoa. Apalagi ketika masuk pada masa pandemi, tambah lagi kita tidak cinta berdoa. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, bagaimana kita bisa memberi dampak yang baik kepada banyak orang di sekitar kita, memberikan pengaruh rohani yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Maka Alkitab mengajarkan kita supaya apa? Kita harus cinta berdoa. Coba kita lihat, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dulu di dalam bagian ini. Mengapa kita harus cinta berdoa, saudara-saudara? Kenapa kita harus cinta berdoa? Coba kita lihat. Alkitab berkata begini. Di dalam Kisah Rasul pasal 16, Kisah Rasul pasal 16, saya mau baca Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 24.
sampai dengan ayat 31, atau kita akan lompat beberapa ayat 24, 26, 29 dan 31. Saya baca, Alkitab bilang begini. Kisah Rasul pasal 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 29 berkata begini, kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30 berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, coba kita perhatikan, di dalam ayat ini ada banyak kebenaran di dalamnya, tetapi saya sampaikan satu saja di dalam bagian ini. Kenapa kita harus cinta berdoa? Makanya tadi Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama tadi, bagaimana ketika murid-murid Tuhan tadi atau rasul-rasul Tuhan setelah mereka menyaksikan Yesus atau pulang dari menyaksikan Yesus naik ke sorga, mereka ke Yerusalem, mereka berdoa. Kenapa harus cinta berdoa? Kenapa harus berdoa? Saudara-saudara, karena doa itu akan mempengaruhi orang lain untuk apa? Bertobat. Saya mau kasih tahu kepada kita anak-anak muda, kalau saudara-saudara cinta doa, senang berdoa, maka yang akan terjadi di dalam diri saudara, saudara akan mempengaruhi orang lain untuk bertobat. Dan ini yang terjadi kepada siapa? Kepada Paulus dan Silas. Ketika mereka ada di dalam penjara, mereka tetap berdoa. Di luar penjara pun mereka tetap berdoa. Namun ketika mereka dimasukkan ke penjara, Alkitab berkata mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka cinta doa. Karena Alkitab memberikan satu jawaban. Orang yang cinta doa, orang yang suka berdoa, ternyata Alkitab berkata akan mempengaruhi orang lain. Sehingga orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, mereka bertobat. Anak muda, anak-anak Youth GB Padu, kalau saudara tidak cinta berdoa, tidak suka berdoa, pelayanan sebagus apapun yang engkau lakukan, pelayanan sebagus apapun yang aku lakukan, yang saya lakukan dan kita semua lakukan, kalau kita tidak cinta berdoa, kita tidak mampu membuat orang terpengaruh. Amin. Artinya terpengaruh dalam hal mereka berubah hidupnya, mereka bertobat. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Paulus dan Silas. Mereka berdoa, mereka cinta doa. Tengah malam mereka berdoa, capek-capek di dalam penjara mereka berdoa. Tapi ternyata doa mengubah orang untuk bisa bertobat. Jadi kalau saudara cinta doa, senang berdoa, itu akan mempengaruhi orang lain, sifat orang lain dari yang jahat menjadi yang baik. Bahkan mereka yang bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari singkat-singkat saja. Yang kedua, untuk menjadi anak muda yang memberi pengaruh yang baik atau memberi dampak rohani yang baik terhadap orang lain. Yang kedua adalah anak muda itu harus hidup di dalam kesehatian. Jadi sekali lagi kita harus hidup dalam kesehatian, atau dengan kata lain harus sepakat. Kalau kita tidak hidup di dalam kesehatian, kita tidak hidup di dalam kesepakatan, apalagi di dalam pelayanan, maka apa yang terjadi? Hancur kalau kita tidak sepakat. Hancur kalau kita tidak sehati. Dalam segala yang kita lakukan, ya, dalam satu organisasi apapun, kalau tidak ada kesepakatan, pasti hancur. Dalam gereja juga begitu. Di dalam pemerintahan juga begitu. Kalau tidak ada kesehatian, tidak ada kesepakatan, hancur juga. Nah, Alkitab berkata begini di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 berkata begini. Mereka semua bertekun dengan sehati
dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang kedua, kita lihat bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan yang berdampak, yang memberikan pengaruh rohani kepada orang lain. Maka ternyata yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup di dalam kesehatian. Ya, sekali lagi kita harus hidup dalam kesehatian. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh murid-murid Tuhan, oleh para rasul. Alkitab bilang dalam Kisah Rasul tadi 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati. Jadi kalau kita mau bicara tentang memberi pengaruh yang baik, maka tentunya kalau kita bicara di dalam pelayanan, maka anak-anak muda di dalam pelayanan gereja harus sehati semuanya. Anak-anak muda di dalam keluarga berarti harus sehati antara anak-anak muda, antara saudara dan mama, papa, dan juga satu keluarga saudara harus hidup di dalam kesehatian. Sebab kalau hidup kita tidak sehati di dalam keluarga, cara pikirnya berbeda-beda, hancur. Termasuk juga di dalam gereja, di dalam pelayanan, kalau cara pikir kita berbeda-beda, tidak ada kesepakatan, tidak ada kesehatian, hancur semuanya. Saudara tidak menjadi berkat. Saudara tidak akan berdampak baik secara rohani kepada siapapun. Walaupun kita kelihatan rajin ke gereja, setia ke gereja, bahkan melayani, tapi kalau tidak ada kesehatian, ego yang ada, hancur, pasti hancur. Dalam rumah tangga begitu. Kalau tidak ada kesehatian, hancur rumah tangga itu. Saudara-saudara, ada hal penting dalam bagian ini. Kenapa kita harus sehati? Kenapa untuk berdampak baik, mempengaruhi baik terhadap orang lain, kita perlu kesehatian. Ternyata fungsi dari kesehatian atau kesepakatan atau sepakat itu luar biasa. Yang pertama adalah fungsi dari kesehatian atau sepakat itu yang pertama memberikan kekuatan ekstra. Saudara-saudara, kalau orang sehati, orang sepakat, maka yang akan terjadi itu akan apa? Memberikan kekuatan ekstra. Coba saudara lihat, misalkan pernah nggak lihat atau nonton ketika ada upacara memperingati hari ulang tahun bangsa atau 17 Agustus, biasa suka ada lomba olahraga. Lalu ada olahraga yang namanya tarik tambang, begitu kan? Nah, ketika setiap kelompok itu sehati untuk menarik tambang, triknya seperti apa, ya, semua sudah diatur dengan rapi. Ayo sehati, harus menjalankan tugas seperti ini dan seperti ini, tidak berbeda-beda. Maka apa yang terjadi? Ketika orang sehati, ada kekuatan ekstra. Nah, sama juga kita di dalam kehidupan rohani kita. Kalau di dalam pelayanan kita sehati, kalau di dalam keluarga kita sehati, ya, kalau juga saudara atau kita punya satu organisasi, ya, apapun itu namanya, kita sehati bersama-sama di dalam organisasi tersebut, maka ada kekuatan ekstra yang membuat kita apa, saudara-saudara, mampu menjalankan tugas dengan baik. Dan yang kedua, orang yang sehati, saudara-saudara, orang yang sepakat, yang kedua adalah memberikan semangat baru, menambah semangat baru, menambah gairah baru. Coba saudara lihat, misalkan di dalam keluarga, ya, di dalam gereja juga begitu. Kalau orang tidak sehati, maka apa yang terjadi? Orang lain jadi tidak semangat menjalankan tugas. Demikian juga di dalam keluarga, kalau tidak sehati, ada yang ngambek, entah itu istri yang ngambek, atau mama atau papa yang ngambek, atau anak-anak yang ngambek karena merasa tidak sehati. Di dalam gereja juga begitu, di dalam pelayanan, kalau ada orang yang merasa tidak sehati dengan dia, apa yang terjadi? Ngambek, keluar, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Tidak ada kesehatian. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa berdampak baik? Kita harus sehati. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak hidup dalam kesehatian, maka kita tidak akan menjadi dampak atau menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ada satu hal yang spesial di dalam bagian ini. Saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam kesehatian, Alkitab berkata begini, coba kita lihat. Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3 berkata begini, ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berkata, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3 berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah memerintahkan berkat kehidupan itu selama-lamanya. Saudara lihat bagian ini. Dalam konteks ayat ini saudara, ya, kalimat atau kata bersama-sama itu saudara saya pelajari, saya melihat bahwa ternyata bersama-sama. Jadi kalau saudara-saudara Alkitab bilang di dalam ayat 1, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama. Kata diam bersama itu ternyata memberikan satu pengertian di dalam Alkitab, itu adalah bersatu. Bersatu sama dengan sehati, sehati sama dengan sepakat. Jadi ternyata kalau kita sehati, kita bersatu, kita sepakat, maka Alkitab berkata, saudara, Tuhan mengirimkan berkat di dalamnya. Ini luar biasa, saudara. Jadi kalau anak-anak muda, ya, di dalam masa mudamu, di dalam masa muda kita menjalankan aktivitas, kalau kita menjadi anak muda, saudara, kita hidup di dalam kesehatian, ya, maka yang akan terjadi di dalam diri kita, Alkitab berkata, Tuhan akan mengirimkan berkat di sana. Jadi kalau pelayanan saudara di dalam organisasi kita, di youth, dan juga di dalam rumah tangga saudara-saudara atau di keluarga saudara-saudara, kalau kita belajar hidup di dalam kesehatian, maka berkat itu akan dilimpahkan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, bahasa Alkitab berkata, aku akan memerintahkan berkat di dalamnya. Ini luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang baik atau berdampak yang baik kepada orang lain? Mari belajar hidup sehati. Dan kalau kita sehati, ternyata kita akan mendapat kekuatan ekstra, kita akan mendapat semangat baru, dan juga ada berkat Tuhan yang akan dicurahkan buat kita semua. Nah, yang ketiga kita lihat, yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi anak muda yang berdampak atau mempengaruhi baik terhadap orang lain. Saudara-saudara, maka yang harus kita lakukan adalah, langkah yang ketiga adalah tekun mengerjakan pelayanan rohani. Yang ketiga adalah tekun mengerjakan pelayanan rohani. Nah, kita lihat Alkitab berkata begini, saudara. Kita lihat dulu ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 berkata, mereka semua tekun, dan seterusnya. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, kata daripada tekun itu memberikan beberapa pengertian kata daripada tekun itu. Yang pertama adalah tekun itu rajin, saudara. Tekun itu artinya rajin. Tekun artinya sungguh-sungguh. Yang ketiga, tekun artinya selalu berusaha. Dan yang keempat, tekun artinya bekerja keras. Nah, bagaimana saudara kita sebagai anak muda yang memberi dampak yang baik, mempengaruhi orang lain, ya, secara rohani juga, maka kita perlu melakukan bagian ini. Kita perlu tekun, kita harus rajin, kita harus sungguh-sungguh, kita harus berusaha, kita harus bekerja keras. Supaya apa? Orang bisa melihat bahwa di dalam diri kita ini ternyata kita adalah orang yang apa? Kita adalah orang yang mengerjakan pelayanan itu dengan tekun, atau tekun mengerjakan satu pelayanan. Dan ini akan mempengaruhi orang lain. Jadi orang-orang yang malas, orang-orang yang hanya berdiam diri saja, tidak mau berbuat apa-apa, ketika orang lain melihat kita rajin, kita melihat orang lain melihat kita sungguh-sungguh, orang lain melihat kita berusaha, orang lain bisa melihat kita bekerja keras, itu akan mempengaruhi kehidupan mereka yang malas, sehingga hidup kita boleh apa? Menjadi berkat buat mereka. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir adalah, biar cepat ya. Yang keempat adalah, kalau kita, saudara, menjadi anak muda yang mempengaruhi atau yang berdampak baik secara rohani kepada orang lain, maka yang keempat yang harus kita lakukan adalah konsisten. Ya, sekali lagi, konsisten atau tidak berubah di dalam menata kehidupan rohani dan juga di dalam pelayanan atau melayani Tuhan. Yang keempat, sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa memberi pengaruh yang baik atau memberi
pengaruh rohani yang baik kepada siapapun dia, maka yang keempat yang perlu kita lakukan adalah konsisten. Ya, konsisten artinya tidak berubah dalam menata kehidupan rohani di dalam pelayanan atau melayani Tuhan. Nah, ada banyak orang, saudara-saudara, tidak konsisten di dalam menata kehidupan rohani. Jadi ketika bertobat, pertama kali terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, awalnya berapi-api, pelayanannya berapi-api, semangat. Tetapi pada akhirnya itu tidak konsisten, hanya bertahan beberapa lama saja. Dan habis itu jatuh lagi di dalam dosa, jatuh lagi di dalam dosa. Tidak konsisten. Nah, untuk itu Alkitab berkata begini, coba kita lihat satu ayat lagi. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-46. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 berkata begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Lihat. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Coba kita baca ayat ini berkata begini. Kita lihat ulang ya ayat ini. Alkitab berkata begini. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Nah, ini satu kalimat penting. Kalimat tiap-tiap hari itu berbicara melakukan tugas dengan konsisten. Termasuk kehidupan rohani kita, termasuk dalam menata kehidupan rohani kita itu harus konsisten. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, harus konsisten. Kalau kita rajin, kalau kita suka berdoa, maka kalau dari awal kita suka berdoa, maka itu harus terus menerus kita menjadi orang Kristen yang suka berdoa. Kalau kita suka membaca Alkitab dari awal, kita harus terus menerus membaca firman Tuhan. Jadi harus konsisten. Saudara, tidak stuck, tidak berhenti di tengah jalan, konsisten, bahkan mengerjakan segala tugas-tugas apapun, termasuk tugas pelayanan kita harus konsisten. Nah, orang kalau tidak konsisten, tidak mungkin memberikan pengaruh yang baik. Bukankah ada begitu banyak orang yang dulu begitu rohnya kelihatan berapi-api, menyala-nyala dalam melakukan segala sesuatu, tetapi ketika benturan-benturan, ketika masalah-masalah yang terjadi, tidak konsisten pada akhirnya di dalam tugas yang seharusnya kita kerjakan. Makanya Alkitab berkata begini, saya ulangi lagi biar kiranya kita memberikan perhatian ayat ini. Sekali lagi kita lihat, dengan bertekun dan dengan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan mereka untuk apa? Melakukan yang baik bagi Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak Yud, bagaimana kalau engkau memberikan pengaruh yang baik kepada siapa saja? Mari saudara, kita harus konsisten, tidak berubah-ubah di dalam menata kehidupan rohani kita dan juga di dalam kita menjalankan tugas pelayanan kita bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kami dan menjadi berkat buat siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita terima berkat yang dari Tuhan. Pulanglah, bawalah seluruh berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian setiap hidup kita, penyertaan yang sempurna yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.